apa yang kau kerjain dari tadi? Kami dari tadi nyari materi, kau cuma main HP aja. Kayak gini lama-lama pulang lah aku, capek kali pun aku. Apalah si yoga ini, buat orang emosi aja. Kok disuruh Melisa cari-cari lah. Iya kan, minimal bantu-bantu dikit kek. Ini malah jadi beko, beban kelompok. Woi, jangan dulu Marek Len. Ini aku dapat berita menarik tentang materi kita ini loh. Dari apanya nanti nggak sesuai sama materi yang ada Santai, materi kita tentang kebudayaan tradisi yang ada di Papua Barat kan. Nah, pas sekali ini sama materi kita. Apa rupanya? Iya, apa? Iya, apa rupanya? Nah, jadi kebudayaan yang ada di masyarakat Papua Barat itu ada banyak. Salah satunya adalah Iki Palek. Nah, Iki Palek, apa itu? Iki Palek yang artinya memotong jari. Potong jari, jarinya yang dipotong. Iya guys, potong jari beneran. Jadi, salah satu suku di Papua Barat itu, kalau keluarganya meninggal, mereka memotong jari tangan mereka. Ih, sumpah, serem banget. Bukannya seram guys, tapi itu mereka lakukan sebagai simbol kesedihan mereka sekaligus menjauhkan mereka dari malapetaka. Nah, berkaitan sama materi kita kan. Gimana, Riz? Tapi aku bingung, itu mereka motong jari mereka pakai pisau biasa atau ada alatnya? Aneh kali memang kau. Tenang. Di sini aku punya penjelasan untuk itu. So, mari kita saksikan sama-sama. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang ada dalam drama tadi. Tapi sebelum itu, mari izinkan saya perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Melisa Yulena Manik. Saya berasal dari kelas 10-1 dan saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Tergamba. Tak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai Iki Palek. Nah, pada drama tadi sudah dijelaskan bahwa Iki Palek yang berarti memotong jari. Nah teman-teman, ternyata ada salah satu suku di Papua Barat yang menerapkan tradisi Iki Palek atau memotong jari. Kira-kira suku apa ya? Ya, dia adalah suku Dani. Ternyata teman-teman, setiap suku itu memiliki ritual tersendirinya untuk menunjukkan rasa kesedihan atau menunjukkan rasa kehilangan akibat kehilangan anggota keluarga. Mulai dari ritual biasa yang dilakukan oleh suku Dani, yaitu Iki Palek yang cukup ekstrim. Nah teman-teman, bagi suku yang bermukim di Papua ini, kebersamaan sangatlah penting. Oleh sebab itu, saat kehilangan anggota keluarga, mereka akan segera memotong ruas jarinya. Tradisi ini dikenal sebagai Iki Palek, seperti yang ada di drama tadi. Jari yang dipotong itu menunjukkan berapa banyak keluarga mereka yang telah meninggal. Meskipun mayoritasnya wanita yang melakukan tradisi ini, tetapi pria juga ikut melakukannya sebagai bentuk kesedihan mereka. Nah, itulah gunanya adanya tradisi Iki Palek dalam Papua Barat. Kenapa sih harus potong jari? Kan ekstrim banget gitu loh. Kita kan manusia, kita harus beraktivitas kembali. Kita harus melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Kita harus bekerja, kita harus memberi makan kebutuhan kita juga. Kenapa harus memotong jari? Nah, ini berbeda dengan suku Dani. Menurut suku Dani, menangis saja tidak cukup untuk melambangkan kesedihan yang dirasakan. Rasa sakit dari memotong jari dianggap mewakili hati dan jiwa yang tercabik-cabik karena kehilangan. Nah, alasan yang kedua nih, karena mereka memutuskan untuk melakukan tradisi Iki Palek adalah karena jari dianggap sebagai simbol harmoni, persatuan, dan kekuatan. Bagian tubuh tersebut menjadi lambang hidup bersama sebagai satu keluarga, satu marga, satu rumah, satu suku, satu nenek moyang, satu bahasa, satu sejarah, dan satu asal. Dalam bahasa Papua, itu disebut sebagai Wene Opakimada Pulik, Welai Karek, Meke Hasik. Nah, jika digabungkan, bentuk dan panjang jari memiliki kesatuan dan kekuatan untuk meringankan beban semua pekerjaan. Masing-masing jari bekerja sama sehingga tangan dapat berfungsi dengan sempurna. Nah, jika kehilangan salah satunya, itu berarti kebersamaan dan kekuatan akan berkurang. Nah, biasanya ini juga teman-teman, anggota suku Dani akan menggunakan kapak
tapak atau pisau tradisional untuk memotong jarinya. Tak jarang juga terkadang mereka mengikat jari mereka dengan seutas tali selama beberapa waktu sampai aliran darah berhenti. Ketika aliran darah telah berhenti, barulah pemotongan jari akan dilakukan. Nah, selain bantuan benda tajam, suku Dani juga terbiasa memakai gigi untuk memotong jari. Mereka akan menggigitnya hingga putus. Rasa sakit inilah yang memang tidak bisa dibayangkan. Namun, sebagai tanda kesetiaan, hanya inilah yang dapat mereka lakukan atau suku Dani lakukan. Pada akhirnya, tradisi Iki Palek ini kini sudah mulai menghilang akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga agama. Meskipun begitu teman-teman, di antara anggota suku Dani masih bisa ditemui orang-orang tua yang telah kehilangan jari-jari sebagai bagian dari tradisi Iki Palek. Bahkan ada yang sudah kehilangan seluruh jarinya. Waduh, kebayang nggak tuh? Nah, sekian penjelasan dari saya, Melisa Yulana Manik. Akan ada lagi penjelasan-penjelasan berikutnya yang menarik mengenai tradisi yang ada di Pulau Papua. Dan juga di sini nanti saya akan mengungkapkan satu filsafat yang ada di Papua Barat. So, tonton terus ya teman-teman. Saya akhiri penjelasan saya ini dengan mengucapkan terima kasih dan selamat pagi teman-teman. Ararem, suku Biak, hubungannya Ararem dan suku Biak apa sih? Ararem adalah tradisi yang ada di suku Biak. Nah, sebelum membahas mengenai tradisi Ararem, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai suku Biak. Nah, suku Biak sendiri adalah salah satu suku yang ada di Papua nih teman-teman. Suku Biak mendiami wilayah utara Teluk Cendrawasih. Mereka terdiri dari 3 pulau utama. Yang pertama, Biak, yang kedua, Sipiori, dan yang ketiga, Numfor. Dengan total luas daratan sekitar 2.500 km kubik. Masyarakat Biak masih memiliki kebudayaan kuno yang mengacu pada kepercayaan animisme lokal sebelum masuknya pekabaran Injil ke Papua. Aliran kepercayaan tersebut lebih ditonjolkan melalui rangkaian upacara ritual yang lebih dikenal sebagai wor. Nah, wor sendiri dalam bahasa Biak berarti lagu dan tari tradisional. Salah satu tradisi suku Biak yang memakai wor atau lagu dan tari tradisional yaitu tradisi Ararem. Nah, begitu hubungannya teman-teman. Apa sih Ararem itu? Ararem adalah tradisi menghantar mas kawin dari seorang calon suami kepada keluarga calon istri dalam adat suku Biak, Papua. Menurut bahasa Biak, Ararem berarti mas kawin. Dalam proses ini, mas kawin akan diantarkan berjalan kaki secara arak-arakan, disertai nyanyian dan tarian yang diiringi musik. Besarnya mas kawin ditentukan oleh pihak keluarga wanita yang disepakati sanak keluarga. Biasanya sejumlah barang berupa piring dan uang. Penentuan waktu penyerahan mas kawin harus disepakati oleh keluarga wanita atau keluarga calon istri dan keluarga pria atau keluarga calon suami. Dalam tradisi suku Biak, pembayaran mas kawin adalah tradisi yang harus dipatuhi karena menyangkut konsekuensi dari sebuah pernikahan. Nah, setelah menyepakati pembayaran mas kawin, dilakukan upacara Manura Yakyaker atau upacara penggiringan selama 7 hari dan 7 malam. Dalam upacara ini, kedua calon pengantin diawasi dalam rumah keluarga masing-masing. Selanjutnya, pengantin wanita diiringi wor. Wor itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Suatu arak-arakan disertai tarian dan nyanyian menuju rumah pengantin pria. Di rumah pengantin pria dilakukan upacara pengukuhan tanda sahnya pernikahan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai tradisi Ararem yang ada di suku Biak. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Ada ritual berdarah di Papua. Maksudnya apa sih? Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naisa Puspa Pritama, saya berasal dari 10.1 dan saya berada di kelompok Provinsi Papua. Di sini saya akan melanjutkan materi saya, yaitu tentang ritual berdarah. Yang saya maksud adalah alat musik tifa yang dibuat dengan darah.
Tifa adalah alat musik khas masyarakat wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua. Tifa bentuknya menyerupai kendang. Tifa terbuat dari kayu pilihan yang dimana tengahnya dilubangi serta dilapisi oleh kulit binatang. Namun, Tifa yang dibuat oleh masyarakat Papua ternyata cukup mengerikan teman-teman, di mana mereka menggunakan kayu waru pilihan dengan dibalut oleh kulit biawak, serta mereka merekatkan dengan darah manusia. Ternyata darah yang dimaksud adalah darah manusia, yaitu mereka mengambil pada bagian paha dengan cara disayat-sayat hingga berulang. Sampai di situ ternyata darah manusia yang sudah disayat tadi akan diletakkan pada cangkang kerang. Setelah itu, darah yang sudah dikumpulkan akan dioleskan pada bagian Tifa, layaknya mengoles lem. Lalu mereka merekatkan dengan cara ditarik kencang dengan memasang tali di ujung Tifa. Kurang lebih begitulah proses pembuatannya, teman-teman. Selanjutnya, apa sih fungsi Tifa bagi masyarakat Maluku? Fungsi Tifa bagi masyarakat Papua adalah sebagai penyerta dalam proses upacara atau perayaan penting mereka. Tifa juga sebagai pengiring masyarakat Papua dalam tari menari, memangkur sagu, membelah kayu bakau, mencari cacing tembelo, dan kegiatan lainnya. Mansoranda adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak di Teluk Doreri, Manowari, Papua Barat untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Tradisi ini juga diyakini untuk mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama mereka yang merantau, sehingga mereka perlu dibersihkan melalui tradisi Mansoranda. Tradisi ini dimulai dengan prosesi mandi kembang berbagai rupa di atas piring adat. Selanjutnya, sang perantau akan masuk ke sebuah ruangan khusus di dalam rumah bersama dengan keluarga besarnya dan harus mengitari 9 piring adat sebanyak 9 kali putaran. Angka 9 melambangkan 9 marga suku Doreri di Manokwari. Prosesi ini diakhiri dengan penginjakan replika buaya sebagai lambang tantangan, penderitaan, dan cobaan hidup yang akan menyertai jalan hidup sang perantau. Proses ini berakhir dengan kegiatan makan bersama, makan makanan adat dan makanan utama seperti daging, ikan siri, dan pinang. Oke, perkenalkan nama saya Prayoga Situmorang. Saya akan menjelaskan tentang tradisi bakar batu yang ada di Papua. Yang pertama, apa itu tradisi bakar batu? Nah, saya jelaskan. Tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi penting di Papua pegunungan yang berupa ritual termasuk bersama-sama warga satu kampung yang bertujuan untuk bersyukur, kelulusan, bersilaturahmi, menyambut keluarga seperti kelurahan, perwakilan adat, penobatan, kepala dusun, dan yang lainnya. Tujuan daripada tradisi bakar batu ini adalah merupakan tujuan penerimaan, perlindungan, pemurnian, pemulihan, kesuburan, penjamin, melestarikan kehendak leluhur, sikap komunitas yang menurut situasi kehidupan sosial yang semuanya diarahkan pada transformasi keadaan dalam manusia atau alam. Di sini berikut ritual-ritual daripada bakar batu adalah: yang pertama, batu ditumpuk di atas perapian dan dibakar sampai kayu bakar habis terbakar dan batu menjadi panas, kadang bisa sampai merah membara. Yang kedua, bersamaan dengan itu warga yang lain menggali lubang yang cukup dalam. Yang ketiga, batu panas tadi dimasukkan ke dasar lubang yang sudah diberi alas, daun pisang, dan alang-alang. Yang keempat, di atas batu panas itu ditumpuk daun pisang dan di atasnya diletakkan daging babi yang sudah diiris-iris. Dan yang kelima, di atas daging babi ditutup daun pisang, kemudian di atasnya diletakkan batu panas lagi dan ditutup daun. Yang keenam, di atas daun ditaruh ubi jalar atau ubi batatas, singkong atau hibere, dan sayuran lainnya dan ditutup daun lagi. Yang ketujuh, di atas daun pisang atas ditumpuk lagi dengan batu panas
dan terakhir ditutup daun pisang lagi dengan alang-alang. Mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan tentang tradisi bakar batu yang ada di Papua. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Melisa Yuliana Manik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu filosofi yang ada di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Fak-Fak, yaitu adalah satu tungku tiga batu. Teman-teman pada tahu nggak artinya ini apa? Nah, ternyata mereka yang ada di Papua Barat memahami filosofi tersebut sebagai cerminan toleransi antar umat beragama. Wah, bagus betul bukan? Nah, bagi masyarakat yang ada di Papua Barat, tungku merupakan simbol dari kehidupan, sedangkan tiga batu adalah simbol dari kau, saya, dan dia yang menghubungkan perbedaan baik agama, suku, dan status sosial dalam satu wadah persaudaraan. Dan itulah yang kemudian dijadikan sebagai simbol kerukunan di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Nah, sekarang kabupaten tertua di Provinsi Papua Barat itu adalah Fak-Fak. Bahkan di tanah Papua itu sendiri, filosofi satu tungku tiga batu ini telah mengajarkan mereka bahwa perbedaan justru menjadi sarana untuk menyatukan teman-teman. Warga Fak-Fak tidak pernah, bahkan tidak ada waktu untuk membeda-bedakan agama satu dengan agama yang lain. Filosofi satu tungku tiga batu merupakan nafas dari kerukunan dan keakraban peradaban masyarakat yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Sekian penjelasan filosofi dari saya, Melisa Yuliana Manik. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan yang kami telah lakukan, mulai dari saya dan teman-teman saya tadinya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keep healthy teman-teman dan sampai jumpa lagi. Dadah!